Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terbaru dari VTube. Ya, VTube ternyata ada perkembangan terbarunya. Nah, baru-baru ini pihak manajemen Future ViewTech, terakhir saya dengar katanya Pak Prabowo yang biasanya disebut sebagai pengacara, sekarang katanya sudah menjadi direktur PT Future ViewTech dan memberikan keterangan pers atau pers conference, oke? Dan diliput oleh beberapa media massa. Beritanya apa yang dikomunikasikan oleh Pak Prabowo, pengacara Future ViewTech yang sekarang jadi direktur, katanya adalah Future ViewTech sudah, sebut sajalah, mendapatkan lampu hijau. Nah, tapi ini kan berita yang selalu didengung-dengungkan kan, wah sudah mendapatkan legalisasi, seperti Pak Wilbert Karimun misalnya ya, 99% legal, yang satu cuman masalah maintenance, ya artinya sudah 100% dong. Tapi itu kan ternyata tidak benar. Sebentar lagi kita ada pertemuan. Oke, ini kita tinggal sedikit lagi, dan seterusnya lah, sampai terakhir ini melakukan pers conference kepada media. Intinya VTube 3.0 sudah hampir selesai normalisasinya, hampir selesai. Cuman yang saya baca tidak dinyatakan sudah selesai, sudah hampir selesai lah kira-kira begitu ya, dan sebentar lagi akan siap diluncurkan. Kita anggap saja berita itu benar, oke? Bahwa sebentar lagi akan legal dan akan diluncurkan. Artinya, kalaupun benar, berarti gagal dong, bukan awal Maret, bukan pertengahan Maret, artinya akhir Maret. Itu pun kalau benar, akhir Maret ini benar-benar bisa diluncurkan. Catat ya, itu pun kalau akhir Maret ini benar-benar bisa diluncurkan. Kalau itu terjadi, artinya maintenance 1,5 bulan dong, oke? Tapi kalau itu tidak terjadi, ya molor lagi lah ke awal April, oke? Tapi itu bukan urusan saya. Urusan dari manajemen Future ViewTech dan para bebek dungu yang masing mengharapkan VTube itu kembali seperti sedia kala. Yang mana sudah berkali-kali saya katakan impossible. Mustahil. Kenapa mustahil? Iyalah, orang itulah yang membuat VTube jadi ilegal. Apa itu? Yaitu yang seperti dikatakan oleh Pak Tonggam, Kepala Satgas Waspada Investasi, di talk show-nya di akhir Februari, sekitar sebulan yang lalu. Dikatakan di situ jelas VTube itu adalah multi level tipu menipu. Kenapa? Karena begini loh, Pak Tonggam bilang, kalau you memang bisnisnya adalah periklanan, you bagilah hasil you dari iklan, langsung bagi kepada para penontonnya. Bukan orang itu disuruh fast track, beli paket-paket bintang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang paling tinggi 6 itu yang dengan menggunakan kurs 15.000, 150 juta. Itu kan namanya you menjual paket fast track iming-iming supaya penghasilan lebih besar. Nah, ini yang dilarang. Ini yang menyebabkan VTube itu jadi ilegal. Oke, ini supaya jangan lupa nih, oke. Kemudian Pak Tonggam pun bilang tidak boleh ada member get member, tidak boleh ada referral. Ya. Tidak boleh karena ini jasa. Nah, kalau di V Plus yang jual barang silakan referral. Tapi ini jasa, itu tidak bisa referral. Kira-kira demikian kan? Nanti hasil VP-nya tidak boleh diperjualbelikan ke sesama member. Harus bisa dijual langsung ke perusahaan. Dan perusahaan harus beli. Oke? Jadi, bagi para pemain VTube,
hati-hati, jangan menganggap nih yang 3.0 sudah mau keluar. Hore, kita kembali lagi nonton iklan seperti yang lalu. Dan mereka yang sudah beli paket bintang 6 senang nih. Kira-kira, aku akan lanjutkan lagi nonton 10 iklan per hari. Karena misinya sama ya. 10 iklan per hari, aku dapat 300 sekian VP. Kalau nggak salah 333,6 lah, plus minus lah, saya lupa. Kalau dirupiahkan sekitar hampir 5 juta per hari. Oke? Itu udah, lupakan. Tidak akan kembali ke titik sana. Tidak akan kembali ke titik sana. Jadi kalau Anda yang mengharapkan, nanti kalaupun VTube 3.0 benar-benar diluncurkan dan Anda kembali mendapatkan penghasilan seperti sedia kala, Anda itu mimpi di siang hari bolong. Karena itulah yang menyebabkan VTube dapat stempel ilegal. Jadi jangan senang dulu gitu. Anda nantikan sajalah yang VTube 3.0, 3.0 itu. Apa aturan mainnya? Yang pasti adalah selama minggu tenang dari sekitar awal Maret sampai ya menjelang 2 minggu lah gitu ya. Itu kan sering ada webinar kan di situs atau di channel YouTube My Future Business School yang biasa pembicaranya Wilbert Karimun. Oke, di situ berkali-kali diajarkan bagaimana cara memasang iklan untuk UMKM. Pertanyaannya, kalaupun benar nanti ada UMKM yang mau pasang iklan di VTube, harganya juga nggak murah. Lebih mahal dari UMKM itu pasang iklan di YouTube. Saya sudah ulas berkali-kali kan, pasang iklan di YouTube itu per 1000 tayang itu cuman $1. Serius, cuma $1 15.000. Oke? Artinya per tayang kan Rp15. Coba Anda lihatlah tarif pasang iklan di VTube yang paling murah. Masih lebih mahal dari kita pasang iklan di YouTube. Apalagi yang tarif yang cuman beli beberapa ribu tayangan gitu ya di VTube. Jauh lebih mahal. Oke lah, misalnya pun ada yang mau pasang. Sudah saya buat videonya. Anda lihat di sini video saya. Kalau VTube membagi penghasilan iklannya dari pemasang iklan UMKM itu, Anda cuma dibayar beberapa puluh rupiah sampai beberapa ratus rupiah saja per kali nonton. Jadi lupakan tuh yang sudah beli paket bintang 6 yang nonton 10 kali bisa dapat hampir 5 juta. Oke? Atau kira-kira 500.000 per tonton iklan. Udah, itu impossible. Karena kan saya sudah bilang yang di video saya itu kan cuman beberapa puluh ribu sampai beberapa ratus rupiah saja. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah ikut fast track, yang sudah beli paket bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, nanti kalau dibayar cuma beberapa puluh rupiah atau beberapa ratus rupiah saja per tonton iklan, akan terima? Rasanya sih tidak. Nah, ini akan merupakan chaos atau huru-hara kedua. Launching V Plus saja sudah menimbulkan chaos gelombang pertama. Nanti VTube 3.0 kalaupun legal sudah memenuhi syarat yang diminta oleh SWI, antara lain tidak boleh ada referral, ya kan? Tidak boleh ada lagi itu yang namanya fast track, VP harus dibeli oleh perusahaan, tidak boleh diperjualbelikan antara sesama member. Mampu, kita lihat. Bagaimana dengan member-member yang lama yang tetap ngotot? Pokoknya saya nggak mau tahu. Dulu saya dapat kalau bintang 6 satu hari nonton 10 iklan dapat hampir 5 juta. Kok sekarang cuma beberapa ribu? Bagaimana mengatasinya? Oke, saya mau lihat. Karena ini akan menarik. Oke? Ini akan menjadi catatan. Kedua. Saya sudah bahas juga kan mengenai V Plus yang saya kritisi. Ini bisa melanggar undang-undang kerahasiaan data pribadi. Kenapa? Ini dua entitas yang berbeda. Yang satu Future ViewTech yang membawai VTube, satu lagi PT Komunitas Cerdas Indonesia yang membawai V Plus. Dua perusahaan yang berbeda. Bagaimana mungkin data dari Future ViewTech atau VTube
bisa dikasih ke PT Komunitas Cerdas Indonesia yang membawa V+. Meskipun CEO-nya sama, itu tidak boleh. Itu satu. Tapi sekali lagi, itu bukan urusan saya. Biar saja nanti kalau akan digugat gitu ya, itu bukan urusan saya gitu ya. Itu biarinlah urusan antara member VTube dengan manajemen VTube. Nah, yang menjadi masalah, sekarang ini sebelum VTube 3.0 kan sudah digambar-gemborkan. Supaya Anda jangan hilang nih peringkat Anda nih, pindah ke V+, belanja 150 purchase point, PP. Oke? Katanya 150 PP itu antara 300.000 sampai 400.000. Kalau Anda nggak pindah dalam waktu ada masa mega promo, mega kopi promo, ya kira-kira sebulan nih. Kalau Anda nggak pindah, ranking Anda hangus. Kira-kira begitu. Nanti saya akan bahas juga di video terpisah bahwa ini melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Tapi next videonya, bukan sekarang, oke? Stay tune, baby, oke? Nah, jadi kembali lagi. Ini kan jelas seperti akal-akalan. Orang disuruh pindah ke sini gitu ya, belanja gitu ya, supaya jangan hilang, belanja pula. Dan mau pula gitu ya. Keluar nih VTube 3.0. Pertanyaannya, orang yang tidak ikut di V+, tetap harus bisa dong di VTube 3.0. Ya dong. Karena dia pertama kali menjadi member di Future ViewTech. Dia nggak kenal sama Komunitas Cerdas Indonesia. Oke lah dia nggak masuk, nggak ngikut jual-jualan. Ya, dia nggak mau masuk V+. Udahlah, kan VTube 3.0 sudah mau launching nih, katanya. Ya sudah, ngapain saya masuk ke V+? Ya kan, saya tunggu aja nih VTube 3.0. Saya nggak suka jualan kok. Boleh nggak? Harus boleh. Nggak boleh begini, kalau Anda nggak mendaftar di V+, Anda nggak boleh ikutan di VTube 3.0. Tapi kalaupun itu diberlakukan, bukan urusan saya. Itu akan menjadi huru-hara gelombang ketiga. Seharusnya kalau VTube 3.0 normalisasinya benar-benar selesai. Nah, kan di press conference normalisasinya sebentar lagi selesai nih. Ya sudah, luncurkan saja. Kita lihat apa permainan baru ini. Nah, pemain lama harus langsung bisa masuk dong. Nggak harus mesti punya dua-duanya. Menurut saya loh. Tapi apapun itu, sekali lagi, bukan urusan saya, coy. Saya cuman mereview. Ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi, dengan press conference bahwa VTube 3.0 segera mendapatkan legalisasi dan segera diluncurkan, akan punya dua sisi mata uang. Sisi pertama bisa jadi kabar baik buat pemain-pemain VTube yang nggak mau masuk ke V+. Udahlah, saya tunggu aja nih. Udah mau keluar kok, sudah press conference gitu ya. Begitu keluar, nggak sama yang lama. Ya pasti tidak akan sama. Pasti tidak akan sama. Karena yang lama kan ilegal. Nggak mungkin sama. Yang pasti saya kasih tahu, turun pendapatannya. Masalahnya ketika pendapatan turun, bagaimana VTube menghadapi member-member yang kecewa? Sekarang aja sudah banyak yang kecewa. Oke? Kemudian ya tadi keharusan suruh pindah dulu ke sini, kemudian baru bisa. Sekarang kalau ada orang yang nggak mau masuk V+ dulu, ya sudah kan sudah mau keluar, saya tunggu aja lah. Apakah akan dihukum? Nggak boleh kamu mesti masuk V+ dulu, belanja 150 PP. Nah kalau ini terjadi sih menurut saya ini akal-akalan. Tapi sekali lagi itu bukan urusan gua, coy. Ya, saya cuman mereview ya beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Selama ini kan review saya nggak ada yang meleset kan. Saya bilang ini akan menjadi MLM nih. Bullshit mengenai e-commerce. Benar MLM jualan. Barangnya pun cuma 6. Itu pun inden. Baru sebulan kemudian dikirim. Ya kan? Terima duit dulu. Ya kan? Nanti baru bikin barangnya. Pinter sih. Pinter. Ya kan? Anda mau masuk? Silakan. Nah, bagaimana nanti? Banyak yang sudah pindah ke V+, ternyata VTube 3.0 keluar, sebut sajalah tidak jelek-jelek banget gitu ya. Ya udah, untung nih yang nggak masuk V+, ya sudah langsung masuk VTube 3.0. Ngapain masuk V+? Ya kan? Dua entitas yang berbeda loh. Ya kan? Tidak bisa dipaksakan. Oke? Sekali lagi, review saya mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, yang sering saya review di video saya, tidak ada yang meleset kan?
Kalau saya bilang nanti akan terjadi huru-hara dalam arti kata orang nggak mau ngikut lagi, kecewa, terjadi. Bahkan ada yang mau nuntut dan segala macam terjadi. Bahkan nanti yang saya katakan di video saya yang berikutnya, saya ulas mengenai potensi V+ bisa digugat oleh member VTube dengan tunggu saja. Ada senjatanya kok bagi Anda. Saya bukan ngomporin gitu. Saya hanya memberitahu hak bagi para member VTube yang jika mau menggugat V+. Ada Pak? Ada. Itu dijamin oleh undang-undang. Dan kalau itu dilakukan bisa copot itu yang namanya V+. Izinnya cabut lagi. Percaya saja. Tunggu video saya yang berikutnya yang membahas mengenai ini. Oleh karena itu kalau nonton video saya jangan di skip-skip. Nonton sampai habis ya. Banyak dari antara Anda yang cuman lihat judulnya saja langsung komen. Makanya kalau nonton video saya, supaya tambah cerdas, ikuti dari detik ke detik, menit ke menit, sampai selesai. Jadi Anda bisa mengerti secara keseluruhannya. Demikian saja bahasan saya mengenai akan diluncurkannya VTube 3.0 dalam waktu dekat ini. Katanya, oke? Yang bisa menjadi kabar baik, atau malah justru kabar yang tidak baik juga. Oke, karena yang sudah pasti tidak akan seperti semula lagi. Jadi jangan pernah mimpi kembali seperti semula. Oke coy, demikian saja bahasan saya pada kali ini. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir bisa tercerahkan juga oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.